Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Maulana Firmansyah dari kelas 4C yang akan menjelaskan materi bab 2 sub 1, yaitu konsep dasar kos dan perilaku kos. Oke, yang pertama yaitu kos, biaya, aset, dan rugi. Dalam membahas konsep dasar kos, perlu kita bedakan antara kos, biaya, aset-aset, dan rugi. Akuntansi kos memiliki terminologinya sendiri yang khas. Apabila pemahaman atas terminologi ini menjadi tidak tepat, maka akan susah untuk memahami isi dari akuntansi kos itu sendiri. Selama ini sudah lazim tetapi salah kaprah. Kos diterjemahkan menjadi biaya. Benarkah dalam kamus disebutkan seperti itu? Expense diterjemahkan menjadi beban. Benarkah dalam kamus disebutkan seperti itu? Sedangkan mengenai terjemahan aset menjadi aset dan loss menjadi rugi, tampaknya tidak ada masalah dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya, objek kos dan penelusurannya. Objek kos atau kos objek adalah segala sesuatu di mana kos bisa diukur dan diakumulasi. Oleh karena itu, objek kos dapat berupa produk fisik, jasa, pelanggan, lini produk, proyek, aktivitas, divisi, dan lain sebagainya yang menjadi kepentingan dan perhatian manajemen. Misalnya, jika kita diminta menentukan kos untuk memproduksi satu unit produk, maka unit produk itulah yang merupakan objek kos. Misalkan lagi, jika kita ingin mengetahui berapa kos pemeliharaan departemen teknik, maka departemen itulah yang merupakan objek kos. Objek kos lainnya dapat berupa kos program jaminan keselamatan, kos pengoperasian lini produk tertentu, kos listrik pabrik, atau kos pengiklanan produk tertentu. Berapa kos yang melekat pada setiap objek kos dapat mungkin harus ditelusuri secara. Selanjutnya, klasifikasi kos. Masalah yang dihadapi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan sangat beragam. Oleh karena itu, berbagai macam alternatif pemecahan juga beragam. Dalam rangka memilih salah satu alternatif terbaik, membuat keputusan hanya informasi yang berkaitan yang relevan. Oleh karena itu, dari perspektif tujuan manajemen, dikenal adanya konsep different cost for different purpose. Berdasarkan konsep tersebut, kos dalam pandangan akuntansi manajemen. Selanjutnya, kos dipandang dari segi basis elemen produk. Kos bahan baku materials. Bahan baku adalah substansi utama yang digunakan dalam produk dan akan ditransformasi menjadi produk setengah jadi. Lalu produk jadi menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya, kos tenaga kerja labor. Tenaga kerja adalah tenaga fisik atau mental yang digunakan dalam proses produksi suatu produk. Kos tenaga kerja dapat dibagi menjadi dua. Selanjutnya, kos overhead atau factory overhead merupakan akun yang digunakan untuk mengakumulasi kos bahan, penolong kerja tidak langsung, dan semua kos manufaktur tidak langsung. Selanjutnya, kos dipandang dari segi fungsional dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, kos manufaktur adalah semua kos yang terkait dengan produksi barang di pabrik. Kos ini merupakan penjumlahan dari kos bahan baku, kos tenaga kerja, dan kos overhead. Yang B, kos non-manufaktur adalah semua kos yang berkaitan di luar produksi barang di pabrik. Klasifikasi utama dari kos non-manufaktur ini adalah biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Biaya administrasi dan umum adalah kos yang digunakan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan mengoperasikan perusahaan. Contohnya adalah gaji bagi manajemen dan staf administrasi, sedangkan biaya pemasaran adalah kos yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, kos dipandang dari segi mudah tidaknya ditelusuri oleh objek kos. Yang pertama, kos langsung adalah kos yang mampu dilacak dengan mudah oleh manajemen baik pada produk, departemen, ataupun aktivitas tertentu yang menikmati kos tersebut. Contohnya adalah kos bahan baku langsung dan kos tenaga kerja langsung.
B. Kos tidak langsung adalah kos yang sulit dilacak oleh manajemen baik pada produk, departemen, ataupun aktivitas tertentu. Kos ini umumnya dibebankan menggunakan metode alokasi. Contohnya adalah kos bahan baku tidak langsung, kos tenaga kerja tidak langsung, dan kos overhead pabrik. Selanjutnya, kos dipandang dari segi waktu pembebanan atau timing. A. Kos produk adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diidentifikasi pada produk, kos bahan baku, kos tenaga kerja, dan kos overhead. B. Kos periode adalah kos yang secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat diidentifikasi pada produk, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Dan yang terakhir, kos dipandang dari segi perilakunya atau behavior. A. Kos tetap adalah kos yang secara total tidak berubah berapapun perubahan dalam volume produksi. Contohnya adalah overhead tetap, administrasi dan umum tetap, dan pemasaran tetap. Kedua, kos variabel adalah kos yang secara total akan bervariasi secara proporsional dengan perubahan volume produksi, atau contohnya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya pemasaran variabel. Kedua, jenis kos ini akan dijelaskan secara lebih rinci pada modul berikutnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada perkataan saya yang kurang jelas ataupun tidak lengkap, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.